صاحب المعالي، شكرا لكم على هذا التوضيح. لدي سؤال: عندما يسألني شخص ويقول لي أنت سلفي، ماذا أرد عليه؟ Syaraf. Dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka selalu berdalil dengan alasan nenek moyang. Ini kan sudah kebudayaan, ini adat istiadat, ini sudah nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, yang pantas kita sanjungkan kecuali pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang nanti akan mewafatkan kita, kemudian yang nanti akan menghidupkan kita kembali untuk dimintai segala apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa disampaikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau dan menjauhi semua perbuatan bid'ah. Ikhwatal iman, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga ilmu guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami doakan untuk sahabat fillah yang senantiasa menyaksikan channel ini, semoga diberikan kemudahan dalam semua aktivitasnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang semakin mendekatkan kepada Allah, ilmu yang semakin menambah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manhaj salaf adalah manhaj di mana ini adalah sebuah metode kita dalam beragama, mengikuti para sahabat, kemudian mengikuti salafus soleh. Maka itulah cara kita di dalam beragama, bukan mengikuti nenek moyang ataupun mengikuti aliran-aliran yang tidak ada landasan, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kemudian tidak dicontohkan oleh para sahabat, kemudian tidak dicontohkan oleh tabi'in, atau tidak dicontohkan oleh salafus soleh. Nah, ketika kita ditanya, apakah Anda ini salafi? Nah, ketika pertanyaan itu datang kepada kita, apakah kita malu untuk menjawab? Ataukah kita menjawab dengan nada emosi? Nah, ada sebuah kajian ikhwafillah, ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Ketika ada jamaahnya yang bertanya tentang, ketika ditanya apakah Anda ini salafi, nah lantas bagaimanakah sikap kita ikhwah fillah? Kita akan saksikan videonya. صاحب المعالي، شكرا لكم على هذا التوضيح. لدي سؤال: عندما يسألني شخص ويقول لي أنت سلفي، ماذا أرد عليه؟ شرف. كل سلفي وأفتخر. نعم، الرد بسيط. السلفي ما معناه؟ السلفي معناه أنا مع من سلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والخلفاء الراشدين الذين قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن نتخيل أن الناس بيرضون عنا جميعا؟ لا. ارفع رأسك وقل أنا سلفي، ما في شيء. طيب ikhwah fillah, bagaimana ketika ada yang bertanya kepada kita dan kebetulan yang bertanya itu adalah tokoh di tempat kita tinggal, atau dikatakan ya tokoh masyarakat, ya ikhwah fillah.
ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita, apakah Anda ini salafi? Lantas jawaban kita bagaimana ikhwah fillah? Apakah kita malu-malu? Ataukah kita dusta? Atau kita marah? Nah, tadi Syekh menjawab pertanyaan jamaah atau pertanyaan yang mengikuti kajian beliau, bahwa ketika ada yang bertanya kepada kita, apakah Anda ini salafi? Jawab saja, na'am, iya, saya ini salafi. Sebab salafi itu adalah mereka generasi setelah Nabi atau generasi terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beragama, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, memahami syariat, memahami hukum sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan mengikuti ajaran nenek moyang atau mengikuti kelompok-kelompok yang tidak ada landasan. Maka ikhwah fillah, ketika kita ditanya, jawabannya simpel dan padat. Naam, saya ini adalah salafi. Dan kita doakan, semoga antum juga sama mengikuti pemahaman agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau salafus soleh. Cukup simpel dan padat ikhwah fillah. Sebab kita dalam beragama tidak mengikuti nenek moyang. Kita beragama itu mengikuti ajaran yang telah Nabi ajarkan kepada siapa? Kepada umatnya. Melalui siapa? Para sahabat. Ya, dan para sahabat itu adalah generasi yang terbaik setelah Nabi. Apalagi di zaman saat ini ikhwah fillah, kita harus betul-betul pegang kuat-kuat ajaran yang telah Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Memahami Al-Quran, memahami sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jangan mengikuti agama dengan ajaran nenek moyang yang tidak ada landasannya ikhwah fillah. Nah, saya akan tampilkan juga ya ikhwah fillah seputar video dari Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, bahwa agama ini bukanlah mengikuti ajaran nenek moyang. Kita akan saksikan ikhwah fillah. Dari zaman nabi-nabi terdahulu, mereka selalu berdalil dengan alasan nenek moyang. Ini kan sudah kebudayaan, ini adat istiadat, ini sudah nenek moyang kita dulu. Dalam kita beragama nggak bisa. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Allah sebutkan dalam berapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Anda melihat di ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Disebutkan wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu man tabi'u ma alfaina 'alaihi abana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, "Alau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apakah mereka akan ikut juga kepada bapak dan nenek moyang mereka yang mereka tidak berpikir sedikit pun juga dan tidak mendapatkan petunjuk? Tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi nggak boleh mengikuti bapak dan nenek moyang, nggak boleh dalam kita beragama. Ikuti wahyu, Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Nah, tadi beliau Ustadz Yazid rahimahullah mengatakan bahwa di dalam beragama itu kita membutuhkan yang namanya dalil, membutuhkan yang namanya wahyu, membutuhkan yang namanya pemahaman yang sahih. Al-Quran dan Sunnah
mengikuti pemahamannya para sahabat, sebab mereka itu adalah generasi terbaik umat. Di dalam beragama, kita tidak boleh mengikuti ajaran nenek moyang. Apalagi nenek moyang itu dijadikan tolak ukur di dalam agama. Tidak boleh, ikhwah fillah. Nah, kita melihat ya, sebagian mungkin ada ya di wilayah teman-teman yang tempat tinggalnya masih jauh daripada dakwah sunnah atau dakwah salaf. Ketika mungkin ada sebagian ikhwah atau teman-teman kita yang menyampaikan dakwah salaf atau dakwah sunnah mengenai ini bid'ah, ya, kemudian ini tidak ada contohnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak sedikit ya masyarakat dengan mengucapkan dalil, oh ini kan ajaran nenek moyang kita dulu mas, ini kan ajaran para leluhur kita mas. Jadi ikhwah fillah, di dalam beragama tidak boleh kita ikut nenek moyang. Nah, di dalam beragama kita harus mengikuti yang namanya wahyu, dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Barakallahu fiikum.